pusing gue, banyak kerjaan, Aduh. meeting terus. Iya bro, gila. Kayaknya sibuk banget kalian ini. Oh Isaac, dari mana? Biasa lah, gua habis dari dapat tugas. Cuman kayaknya ngeliat orang sibuk, bisa nggak sih diskusi bentar gitu? Bisa dong, bebas aja. Baru jam berapa? Baru jam 2 malam ini. Oke, jadi gua kan ada tugas, putaran makalah gitu. Bingung gua. Nah, gua tuh lagi pernah magang juga tuh di perusahaan. Nah, itu perusahaan pembiayaan. Cuman gua bingung kalau gua membuat makalah sebagai perusahaan pembiayaan itu kayak mana sih? Nah, Lo dia ini kayaknya mau bikin gitu ya perusahaan pembiayaan ya? Iya, tapi cara dalam bentuk mendirikannya. makalah kan. Oh, cara mendirikannya? Gimana tuh? Dari pengertian lah gimana? nah bisa ya dijelasin lah ya dikit walaupun nggak ini. Iyalah. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman terhadap kepada nasabah untuk keperluan atau melakukan suatu kegiatan usaha, sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan atau pembiayaan konsumen seperti kredit mobil atau gadai mobil. Nah, perusahaan pembiayaan itu salah satu badan usaha dari lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank, lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan tuh. Dia non bank berarti ya? Iya. Nah, Oke. bentuk hukum dari perusahaan pembiayaan adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, hal tersebut itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Oke. Nah, Terus bentuknya ya? iya. Nah, perusahaan pembiayaan itu melakukan kegiatannya yaitu sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit. Nah, Kita kartu kredit aja sih. iya. Nah, dari hal tersebut, landasan hukum dari penyelenggaraan perusahaan pembiayaan diatur dalam peraturan, yaitu ada 4. Banyak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 012 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan menurut Perpres Nomor 9 tahun 2009 itu tentang pendiriannya. Nah, peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 28 POJK Nomor 5 tahun 2014, peraturan OJK Nomor 35 POJK Nomor 5 tahun 2018. Nah, dari keseluruhan regulasi itu tersebut, nah dia itu mengatur substansi tentang bagaimana pengaturan tentang pendirian perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya itu meliputi pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna. Habis itu kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. OJK ya? OJK. Terus udah apa gimana? Udah, kalau itu gue itu aja sih. Nah, kebetulan lo sindir. Gue ingat, gue pernah pelajarin juga tentang perusahaan pembiayaan ini, gitu. Cara pendiriannya. Cuman lo tadi nyindir Perpres 9 dia bilang pendirian. Tapi lo tau gak sih faktanya? Nih gue sebutin ya, proses pendiriannya. Bahwa dalam peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 itu nggak mengatur secara rinci cara mendirikan perusahaan pembiayaan. Jadi nggak ada. Justru dia bilang dalam pasal 8 itu bilang bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian perusahaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan pembiayaan itu diatur oleh menteri. Justru nggak ada pengaturannya dalam Perpres 9 2009. Dia cuma mengarahkan kepada peraturan menteri. Nah, ada sih yang ngatur soal pendiriannya. Itu tuh ada dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 garis miring PMK titik 012 garis miring 2006. Cuman bingung gak sih? Kok bisa sih PMK tahun 2006 itu masih berlaku sedangkan Perpres 99 itu keluar 2009. Aneh kan? Nah, di sini kan kita harusnya kalau bicara hukum itu kan undang-undang yang baru menggantikan yang lama kan, peraturan undang-undang yang lama. Tapi di sini kita harus lihat ketentuan penutup dari Perpres nomor 9 tahun 2009 itu. Dia bilang begini, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari keputusan Presiden nomor 61 tahun 88 tentang lembaga pembiayaan termasuk perusahaan pembiayaan ya, itu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Presiden ini. Jadi walaupun Perpres 9 2009 keluar, tapi PMK 2006, peraturan Menteri Keuangan 2006 itu masih berlaku. Agak gitu. kompleks ya untuk Iya, regulasinya. Kompleks banget sih. Keuangannya malah lebih kompleks lagi nih. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, kita udah tahu ya PMK 2016 itu 2006 itu masih berlaku gitu. Jadi pendirian perusahaan yang ada dalam PMK itu masih bisa kita pakai. Nah, pendiriannya gimana? Pertama mengenai dasar hukum pendirian ya. Pertama begini, kita tuh harus lihat dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 garis miring PMK 12 garis miring 2006 itu dalam pasal 7 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk
badan hukum perseroan terbatas atau PT gitu. Iya. Jadi ini semacam spesialis soal pengaturan lembaga pembiayaan. Tapi kita kan bicara soal entitas perusahaan ya. Jadi legalitas dari badan usaha itu. Jadi kalau badan usaha perusahaan pembiayaan berbentuk PT, mereka juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang pendirian PT itu sendiri. Terus kalau dia yang harus tadi. Terus kalau dia berbentuk koperasi, ya dia juga harus tunduk pada Undang-Undang Koperasi. Gitu kan. Jadi ini ada semacam pendiriannya bakal tetap berpegang pada itu, walaupun nanti ada ketentuan khusus tentang pendirian perusahaan tersebut gitu. Nah pertama ada unik lagi nih soal pendirian usahanya. Gimana tuh? Tentang izin usaha. Jadi dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 yang 2006 itu diatur bahwa perusahaan pembiayaan itu wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari menteri, maksudnya Menteri Keuangan. Tapi gini, tadi kan udah sebut ada peraturan otoritas jasa keuangan gitu. Karena sekarang itu izin untuk lembaga keuangan non bank itu bukan lagi di Menteri Keuangan, Jadi di OJK. penyerahan wewenang ya? Iya, ada penyerahan wewenang. Itu perlu dikoreksi itu untuk pemahaman kepada masyarakat gitu. Nah, itu tuh diatur dalam peraturan OJK nomor 28 garis miring OJK titik 05 garis miring 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Dia mengatur gini dalam pasal 3-nya. Dalam ayat 1, adapun menurut itu pasal 3 itu soal izinnya harus dari OJK gitu. Jadi tetap izinnya ada di OJK, bukan lagi ada di Menteri Keuangan gitu. Jadi agak kompleks antara Perpres 2009 ke Menteri Keuangan ke Peraturan OJK, ada oper-operan di sini gitu istilahnya. Nah, sekarang apa aja sih yang dibutuhin untuk mendirikan perusahaan pembiayaan itu? Karena harus ada syarat-syarat. Iya, pasti kan. Nah, pertama itu kita harus lihat dulu dalam Peraturan OJK nomor 28 tahun 2014 itu di dalam pasal 4-nya. Dia pertama nih, kita tahu semua sih soal perusahaan itu wajib punya satu akta pendirian. Ya kan? Istilahnya itu manusia itu lahir dengan akta kelahiran, perusahaan lahir dengan akta pendirian. Anggaran dasar lah istilahnya akta pendirian. Nah, jadi syarat pertama itu ada akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar. Terus yang kedua syaratnya itu ada daftar kepemilikan berupa pemegang saham untuk PT. Kalau untuk koperasi itu daftar anggota plus jumlah simpanan pokok sama simpanan wajib bentuknya koperasi jasa. Terus yang ketiga itu ada data pemegang saham atau anggota tergantung bentuknya. Datanya itu bisa untuk pemegang saham yang perorangan atau yang badan hukum tergantung yang megangnya siapa gitu kan. Terus itu yang keempat ada risalah rapat umum pemegang saham atau RPS lah istilahnya, atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS, tapi itu untuk lembaga perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah gitu, bukan lembaga pembiayaan karena beda. Terus ada fotokopi buku pelunasan modal di setor supaya jelas modalnya yang di setor itu berapa. Terus ada laporan posisi keuangan pada saat awal pembukaan perusahaan. Harus ada laporan keuangan dong supaya jelas bahwa perusahaan ini bisa jalan terus gitu. Terus yang ketujuh ada bukti sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Jadi ada sertifikasi dari OJK-nya juga gitu. Termasuk juga peraturan OJK itu tentang perusahaan pembiayaan mengenai syariah itu bagi direksi, komisaris lain-lain. Jadi untuk organnya di syariah. Kemudian ada bukti kesiapan operasional, ya lo tau lah MPWP, bukti punya gedung, contoh perjanjian pembiayaan, intinya gitu. Habis itu ada rencana kerja untuk 2 tahun pertama, lalu punya rencana kerja dong. Kemudian ada fotokopi perjanjian kerja antara pihak asing dan pihak Indonesia, khusus kalau semisal perusahaan pembiayaan itu didirikan kerjasama dengan pihak asing. Nah, terus ada juga dokumen penggunaan akadnya akan digunakan untuk perusahaan pembiayaan syariah. Habis itu ada struktur organisasi kayak siapa komisarisnya, siapa dewannya, tanggung jawabnya ke arah mana, lebih begitu. Habis itu pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenai nasabah atau P4MN, dan juga pedoman tata kerja perusahaan. Gitu. Jadi pada intinya pendiriannya ada secara spesialis diatur dalam peraturan OJK. Tapi kita ingat juga organnya berbentuk PT dan koperasi. Berarti harus tunduk juga sama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT sama Undang-Undang Koperasi itu sendiri. Kurang lebih itu pendiriannya. Jadi bentuk untuk pendiriannya syaratnya ada yang secara umum buat perusahaan kayak perusahaan pembiayaan sama yang secara spesifik bentuknya PT ke koperasi. Iya gitu. Itu ada umumnya untuk pendirian, tapi tetap kita sebut tadi kan perusahaan itu lahir dengan akta pendirian, kalau manusia lahir dengan akta kelahiran. Iya. Ini udah gua not sih dari pendapat orang. Jadi rekam ya. Jadi untuk pendirian ini berdasarkan peraturan presiden tadi kan yang kita kan patokannya
saking banyaknya ya kompleks Iya. banget gitu kan regulasinya itu coba satu Induknya lah ya. induknya itu di Perpres nomor 9 tahun 2009 lah ya. Iya. Yang di pasal 1 ayat 2 itu kan tadi dari lu jelasin kalau misalnya perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, ajak piutang, pembayaran konsumen dan kartu kredit. Nah, jadi dari yang lu sebutin tadi, dari pengertian itu paling tidak lembaga pembiayaan itu harus punya dua unsur ya buat bisa disebut sebagai perusahaan pembiayaan. Yang pertama itu melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Yang kedua itu tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga disebut non-depository financial institution. Karena dia non bank ya. Betul. Nah, untuk izin usahanya tadi kan pendirian perusahaan pembiayaan juga adalah pengikatan pada suatu izin pendirian usaha yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang. Jadi tadi kan ada secara umum spesifik ya, saking banyaknya regulasi itu bisa pembuat undang-undangnya bisa bebas gitu ya, kayaknya pilih buat mau undang-undang yang mana tergantung kebutuhan perusahaan pembiayaannya itu ya. Jadi kalau misalkan tadi ada tuh kekosongan di 2009 dan diatur di 2006. Jadi kalau misalnya di 2006 nggak ada, coba beralih ke peraturan yang PUJK gitu. Jadi kita kayak alurnya maju mundur gitu. Dari 2009 mundur ke 2006, maju lagi ke 2018 2014. Jadi intinya perusahaan pembiayaan itu dibuat itu bentuknya itu pokoknya cuma dua lah ya. Mau dari banyaknya regulasi itu bentuknya tetap cuma dua. Iya. PT sama koperasi. Yang dalam bentuk perseroan terbatas menyelenggarakan perusahaan didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang dengan bentuk tertentu. Sedangkan koperasi didirikan oleh ya adalah di aturannya gitu lah ya. Pokoknya intinya bentuknya itu PT sama koperasi. Iya, pendirian juga tergantung bentuknya nanti. Gitu. Oh, ternyata kalau mau dibuat makalah yang agak kompleks itu cuma di pengaturan regulasinya aja gitu ya. Untuk selanjutnya mah agak lebih mudah lah ya. Iya. Cuman itu lah. Ya dalam gue Tadi kayaknya udah. Ini beresin dulu tadi kucing terpacak. Yuk. Udah ya. Ada orang. Oke, let's go.